Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna dari prodi ilmu komputer, mata kuliah RPLIK 3. Saya akan mempresentasikan contoh jurnal yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Kuis Online Berbasis Web pada SMA Arif Rahman Hakim Kota Tangerang Selatan. Pendahuluan latar belakang teknologi pada masa sekarang ini sudah cukup berkembang maju dan bisa kita perhatikan pada sekeliling kita. Yang terkena dari dampak positif adalah salah satunya pada bidang pendidikan. Secara sistematis, kegiatan pada bidang pendidikan ditujukan pada sistem pembelajaran yang melibatkan siswa-siswa pada kegiatan tersebut. Teknologi informatika berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu. Dalam bidang pendidikan ini memiliki suatu kebutuhan terhadap mekanisme pembelajaran yang menggunakan teknologi informatika. Konsep yang akan dibuat adalah kuis online yang memberikan pengaruh pada suatu proses transformasi pada bidang pendidikan dari bentuk konvensional ke bentuk sebuah digital, baik itu konten ataupun sistemnya. SMA Arif Rahman Hakim Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu yayasan pendidikan yang terletak di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kurangnya kemampuan rata-rata pada siswa SMA Arif Rahman Hakim dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan kesulitan pada saat berinteraksi dengan teknologi, baik itu untuk mencari materi ataupun pengerjaannya. SMA Arif Rahman Hakim Kota Tangerang Selatan ini menerapkan sistem kuis online agar dapat membantu proses pembelajaran dalam segi mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta dapat meningkatkan keinginan belajar siswa. Manfaat dan tujuan dari jurnal ini adalah agar dapat membangun suatu aplikasi modern yang dapat membantu proses pembelajaran dan mengajar pada SMA Arif Rahman Hakim Kota Tangerang Selatan. Tujuan yang kedua adalah agar dapat mempermudah proses pembelajaran hingga dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta penyampaian materi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, membantu para siswa agar dapat melakukan proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan sehingga meningkatkan keinginan belajar siswa. Ini adalah suatu diagram use case. Bisa kita lihat di sini. Tahapan pertama dari analisis dengan UML adalah menafsirkan kebutuhan fungsional ke dalam use case diagram. Tabel berikut adalah penafsiran use case atas kebutuhan fungsional. Gambar yang berada di slide 4 ini menjelaskan bahwa ada 3 aktor yang terlibat, yaitu admin, guru, dan siswa yang saling terhubung dengan menggunakan anak panah. Setiap aktor memiliki haknya masing-masing, tetapi dari 3 aktor tersebut memiliki hak yang berbeda pada sistem e-learning. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin memiliki hak penuh pada aplikasi e-learning seperti manajemen guru, kelas, siswa, mata pelajaran, dan registrasi siswa. Yang kedua, guru memiliki hak untuk mengakses aplikasi untuk memposting materi, manajemen tugas atau kuis, manajemen kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, siswa hanya memiliki hak untuk melihat dan mengedit profil, mengubah kelas yang ditempati, mengunduh atau mendownload materi, dan merubah username atau password. Yang kedua, ini adalah diagram activity. Diagram activity ini merupakan model analisis yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses aktivitas. Diagram ini dapat dipakai untuk berbagai model proses. Diagram activity ini menjelaskan tentang bagaimana guru dan siswa memulai aktivitas dengan mengisi form yang berisi username dan password. Hasil ini kemudian diproses oleh sistem melakukan autentifikasi atau keaslian dengan data yang ada di dalam database. Jika data tersebut tidak sesuai, maka anggota akan mengulangi lagi untuk mengisi username dan password. Apabila telah sesuai, maka guru dan siswa akan mendapatkan tampilan beranda. Yang ketiga adalah kelas diagram. Di sini kelas diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah kelas dan hubungan antar kelas tersebut dalam sistem. Selama perancangan, kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang membangun arsitektur sistem.
Yang keempat adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang ada dalam use case dan message yang berjalan dalam suatu use case. Diagram ini juga menggambarkan objek dan relasinya, termasuk kronologi atau urutan perubahan secara logis setelah menerima sebuah message. Sequence diagram tersebut menjelaskan bahwa diagram ini digunakan untuk use case login. Anggota melakukan input username dan password ke dalam form login. Setelah itu, form login akan melakukan autentifikasi apakah username dan password tersebut ada dalam database. Selanjutnya, menu utama akan menerima jawaban apakah data tersebut benar dan ada dalam database. Setelah itu, menu utama akan menampilkan informasi dan meneruskan kepada anggota bahwa beserta hak-hak akses autorisasinya. Analisis objek dan proses model. Analisis sistem. Ada beberapa kelebihan dan perbedaan dari sistem yang berjalan saat ini pada analisa perancangan sistem kuis online berbasis web. Sistem yang telah diusulkan telah terkomputerisasi, lebih mudah dipergunakan, waktu yang tersedia pun lebih fleksibel, serta bahan ajar dapat tepat waktu dan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Perancangan basis data. Perancangan basis data bertujuan untuk diperolehnya basis data yang lebih baik dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam mengakses, dan mudah dalam memanipulasi data, serta bebas dari redundansi data. Bisa kita lihat di sini ada desain model. Yang pertama yaitu form menu utama siswa. Form menu utama siswa ini digunakan untuk melihat menu utama atau tampilan awal sebelum siswa mengerjakan tugas atau kuis, melihat nilai, melihat mata pelajaran, dan melihat materi, dan untuk edit profile serta edit username dan password. Form menu tugas atau kuis. Form menu tugas atau kuis ini berfungsi untuk mengetahui tugas atau kuis yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Bisa dilihat di sini ada menu utama, account. Di menu utama ini ada kelas, ada mata pelajaran, ada materi, ada tugas dan nilai. Dan di menu account ada edit profile, edit password dan username, dan menu logout. Jika kita memilih menu tugas atau kuis, kita akan diperlihatkan suatu tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Demikian presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya meminta maaf jika ada ucapan terhadap kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.